wabarakatuh. For all my students, before we start our class, let's pray together. Finish. Alhamdulillah. Good morning, my students. How are you today? Alhamdulillah, I'm great. Thank you. Okay, for check our spirit now, let's review our vocabulary last week. Kita review vocabulary kita minggu lalu ya. 1, 2, 3. Ayo teman-teman hafalkan vocabulary. In di dalam, on di atas, behind di belakang, in front of di depan. Oke, give applause for us. Alhamdulillah ya. Oke, tadi yang habis kita nyanyikan itu namanya apa? Preposition atau kata depan. Tadi ada in, on, and then behind and then in front of. Ada 4 yang tadi kita nyanyikan. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, hari ini we are going to learn about invitation. Ada yang tahu what is invitation? Invitation is undangan. Mungkin di sini ada yang pernah ngerayain ulang tahun, bikin pesta ulang tahun, atau mungkin pernah melihat kartu undangan pernikahan. Jadi di situ ada tertera beberapa hal yang disampaikan terkait pemberitahuan bahwa dia akan mengundang seseorang ke dalam acaranya gitu ya. Itu dinamakan invitation atau undangan. Nah, jadi before we discuss about invitation, tadi kita ada hubungannya sama yang pertama, itu kita bahas dulu yang namanya preposition atau kata depan ya. Jadi selain tadi yang 4 kita nyanyikan, di sini kita punya we have 3 preposition yang lain dari yang tadi, yaitu apa? Ada at, ada on, ada in di mana ketiganya itu memiliki arti yang sama. Apa? Meaningnya itu kita bisa artikan ini artinya di. Ada arti kata di, tapi ada 3. Nah, mungkin masih bingung cara penggunaannya gimana. Mungkin ini artinya sama, tapi dalam penggunaannya itu berbeda-beda. Jadi preposition di sini dibagi menjadi 2, yaitu preposition of place and preposition of time. Yang pertama, preposition of place itu apa sih? Berarti kata depan yang menerangkan place. Place itu tempat, kata depan yang menerangkan tempat. Contohnya di sini yang pertama, for the first preposition itu at Di sini kita bahas at. Nah, at itu buat apa? At is for explain menjelaskan apa? Menjelaskan a place, buat menerangkan buat menerangkan place, tempat tadi waktu buat nanti jadi buat menerangkan tempat. Misalkan mana at the class, at home terus at the halte atau di yang lain sebagainya. Intinya di tempat mana itu bisa pakainya at di sini ada for the example, I saw her at the bus stop Jadi di sini at itu menerangkan tempatnya di mana? The bus stop pemberhentian bis tuh jadi paham buat at And the next is on On, kalau misalkan mau pakai on buat menunjukkan tempat, itu buat apa sih yang tepat? Itu on for explain land or surface. Jadi buat menerangkan benda-benda yang tempatnya itu ada di permukaan atau di garis. Misalkan contohnya, your book is on the table Di sini ada on the table Jadi table itu kan sebuah benda yang memiliki permukaan. Nah, kalau ada suatu benda yang di atasnya itu kita pakainya on. Misalkan, ini apa? The marker on the whiteboard jadi ini kan di surface atau line-nya dari whiteboard gitu and then apa? In di sini buat menerangkan apa sih? In di sini buat menerangkan sama tempat tapi yang ada di dalam, inside ada di dalam. Misalkan di mana? In the box, di dalam
kotak, atau mungkin contoh di sini your bags in the car ya. Tasnya ada di dalam mobil ya. Berarti kalau yang udah masuk ke dalam, nah itu pakainya in ya. Itu yang class ya. Nah, now we move to time ya. Preposition of time ya. Kita masih pakai at, on, in, tapi dalam penggunaannya juga berbeda-beda ya. For the first yang at di sini. At di sini kalau misalkan mau menerangkan waktu itu pakainya buat menerangkan waktu a point of time. Jadi misalkan jam berapa ya, itu tepat kan waktunya jam berapa. Terus misalkan waktu makan siang gitu, waktu makan malam, lunch, dinner kayak gitu. Jadi you can use at ya for the example. They finish school at 4 o'clock ya. Jadi di sini at di sini menerangkan jam 4-nya. Nah, terus selanjutnya on ya. On itu buat apa ya? Kalau misalkan buat waktu for a day or that ya. Jadi buat menerangkan atau memberikan penjelasan terhadap hari atau tanggal. Misalkan contohnya I saw her on Monday. Jadi di hari Senin ya. Terus selanjutnya in ya. In itu buat apa kalau buat waktu? Yaitu buat menerangkan a period of time ya. Jadi untuk menunjukkan waktu yang ada periodnya. Period itu kayak jangkanya, ada batasnya. Misalkan contohnya morning ya, afternoon, evening ya. Kayak morning sendiri itu kan ada dari jam berapa sampai jam berapa, afternoon itu jam berapa sampai jam berapa gitu ya, ada periodnya. Jadi misalkan kita aplikasikan in the sentence ya, contohnya I usually walk in the morning ya. Jadi di sini menjelaskan waktu morning. Berarti dia nggak biasa bekerja di waktu afternoon atau yang lain. Berarti morning yaitu dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Oke, do you get my point about preposition? Any questions so far? Ya, udah ya, paham jelas ya. Jadi preposition di sini itu untuk menjadi kata depan yang menerangkan place, tempat ataupun waktu. Nah, sekarang we move to invitation. Apa hubungannya preposition sama invitation ini? Nah, jadi preposition itu nanti digunakan ketika kalian mau membuat suatu kartu undangan ya. Jadi if you want to write an invitation letter ya, you should to use preposition. Harus menggunakan preposition dan harus tepat juga ya. Contohnya, sebelumnya kita bahas dulu deh beberapa ekspresi yang ada dalam invitation. Jadi dalam undangan itu biasanya kita gunakan you are invited to ya, to apa misalkan my birthday party ya, atau mungkin come and share a wedding ya, come and share the joy bla 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 gitu. Itu biasanya pakainya ini, bisa menggunakan ini. Nah, terus selanjutnya ini I have an example ya, satu contoh dari invitation yaitu tentang apa nih ya, kita baca. Yang pertama contohnya you are invited to Sonia's 4th birthday party ya. Jadi di sini apa yang menerangkan birthday partinya Sonia. Nah, jadi dalam suatu text invitation itu harus ada ini disebut apa nih namanya? Iya, eventnya, acaranya ya. Jadi eventnya itu harus ada di atas ya. Terus selanjutnya apalagi at Atun Pizza House ya. Di sini dijelaskan apanya? Iya, place ya. Tempatnya di mana sih acaranya? Ya, dan di sini ya you can see at di sini adalah preposition yang mana menjelaskan Atun Pizza House ya. And the next Wednesday 12 of April at 4 p.m. to 6 p.m. Ya, di sini bisa dilihat menerangkan apa? Iya, time-nya itu kapan? Nah, itu bisa dilihat ya. Dan ini don't forget at-nya di sini ya, menunjukkan the point of time, yaitu jam 4 sampai jam 6. Terus ada lagi di bawah keterangan apa nih? Dress code, the farmers ya. Ini itu bisa disebut sebagai additional information ya. Ya, additional information. Jadi misalkan ada informasi tambahan mengenai acara yang akan kalian laksanakan itu bisa ditaruh di yang paling bawah ya.
So don't forget, if you want to write an invitation, you should to write even, place, time, and additional information. Ya, jadi segini pembahasan mengenai invitation tadi. Thank you very much for your time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.